Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Firday dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai tanda dini shock. Nah, apakah shock itu kaget atau bagaimana? Dalam lingkup medis, shock ini adalah adanya ketidakmampuan darah dalam membawa oksigen ataupun nutrisi ke dalam seluruh tubuh kita dan dapat merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh kita seperti merusak jantung, merusak otak ataupun organ ginjal. Oke, tujuan kita hari ini adalah mengenal 4 tanda dini shock. Pertama, adanya penurunan tekanan darah. Biasanya itu di bawah 90 per 60 mmHg. Jadi, kalau misalkan tekanan darahnya turun, maka tubuh kita tidak bisa menyebarkan darah-darah ke seluruh tubuh. Jadi, ngedrop gitu ya. Kedua, denyut jantung yang cepat atau disebut dengan takikardi. Karena darah yang dipompakannya sedikit, maka jantung mengimbanginya dengan cara memberikan pompaan yang cepat gitu. Biar kondisinya bisa mempertahankan si curah jantung. Tiga, perubahan status mental. Jadi ketika seseorang mengalami shock, dia bisa berubah menjadi lesu, menjadi tidak responsif, dipanggil tidak nyaut. Selain itu, terkadang orang dengan dini shock ini terasa lebih gelisah. Jadi dia gelisah terhadap dirinya. 4. Keadaan yang biasa terjadi adalah adanya pucat-pucat dan akralnya dingin gitu untuk orang yang terkena dini shock. Jadi, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melihat orang terkena dini shock di hadapan kamu? Maka hal yang dapat kamu lakukan yang pertama adalah calling, memanggil bantuan ya. Memanggil bantuan pada tenaga medis. Halo, saya di sini. Di sini ada yang terkena dini shock, bla bla bla. Nomor teleponnya sebutin, alamatnya sebutin, gimana keadaannya. Dua, kamu bisa lakukan si orang yang terkena dini shock ini terlentang. Bila tidak ada fraktur, bila tidak ada luka-luka, maka terlentangkan badannya. Setelah itu kakinya diharapkan untuk lebih tinggi dibandingkan badannya. Kenapa? Karena untuk mengalirkan darah juga gitu, membantu mengalirkan ke seluruh tubuh gitu ya. Ketiga, kamu dapat menjaga suhu tubuh orang yang terkena dini shock ini agar tidak kedinginan atau disebut dengan hipotermia. Jadi ya udah selimuti aja gitu ya. Dan hal yang terakhir yang dapat kamu lakukan adalah jangan memberikannya minum ataupun makan. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang emang mengalami pingsan, mengalami shock. Itu selalu langsung aja, minum, minum, minum gitu kan. Itu salah banget gitu. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita harus menunggu bantuan medis dulu datang, baru kalau misalkan kata mereka berikan minum, ya sudah berikan gitu kan. Jadi kan kalau sama tenaga medis itu dicek dulu gitu. Jadi shock ini apa sih? Nah, shock ini adalah ibaratkan kamu adalah sebuah kota. Kota tersebut mati nih listriknya, seluruh penyuplaian listrik yang ada di kota tuh mati. Pabrik-pabrik tidak berjalan. Nah, seperti itu badan juga ya. Jadi darah itu tidak berhasil disuplai ke seluruh bagian organ ataupun tubuh. Terjadilah shock. Dan shock ini sebenarnya ada berbagai macam. Ada 3 macam shock. Yang pertama itu ada shock hipovolemik. Shock ini terjadi akibat adanya pengeluaran darah ya, pengeluaran darah yang terus-menerus ataupun kehilangan cairan yang berat seperti muntah,
terus adanya pendarahan ataupun diare yang begitu berat. Jadi pengeluaran-pengeluaran terus di dalam tubuh kita. Yang kedua, yakni ada shock kardiogenik atau adanya kegagalan jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, yakni ada shock septic. Jadi shock ini disebabkan oleh infeksi berat yang menyebabkan si tubuhnya itu mengalami kebocoran. Jadi pembuluh darahnya bocor. Nah, itu mengalami shock gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia 4 tanda dini shock. Oke teman-teman, jadi itu dia 4 tanda dini shock dan mari kita simpulkan. Yang pertama yakni adanya penurunan tekanan darah, yang kedua yakni adanya tekanan nadi yang cepat atau disebut dengan takikardi, yang ketiga yakni adanya perubahan status mental dan yang keempat yakni akral terabah dingin. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum.